Sanak keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Nabi Yesaya melukiskan dalam bacaan pertama nubuat tentang hamba yang menderita, kepasrahan kepada Allah dan cinta kepada manusia, memberanikan Yesus untuk menghadapi jalan yang terpahit sekalipun, sebab dia meyakini kepastian bahwa tugas perutusannya tidak pernah akan sia-sia. Pesan yang dialamatkan kepada kita pada zaman ini. Kita mungkin sangat sulit menghargai sebuah pelayanan. Ada banyak pelayanan yang tidak dihargai, tidak diterima dan ditolak. Tetapi Yesus, sang hamba yang setia dan menderita itu, justru memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati oleh banyak orang. Dia memilih menjadi hamba yang menderita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengutip semua madah yang biasa digunakan dalam ibadat untuk memuji keagungan Kristus dalam karya pelayanannya. Betapa besar pelayanan Kristus bagi manusia sehingga ia harus menyerahkan dirinya. Di sini Rasul Paulus mengajak kita semua untuk memiliki hati dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus sendiri, yakni hidup dalam kerendahan hati, cinta, kerukunan satu sama lain, dan saling mengampuni. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan yang secara istimewa. Kematian Yesus merupakan sebuah titik balik untuk kehidupan kita. Dan Allah berkenan atas kehidupan itu dan menerima kematian Yesus sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepadanya. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, Anda, saya, kita semua diharapkan mempunyai kerelaan dan keberanian untuk melayani Allah sesama sebagai sebuah persembahan yang indah, harum, dan berkenan kepada Allah. Melalui kisah sengsara, Yesus memerlukan teman untuk berjaga. Apakah Anda mau menjadi teman untuk menjaga Yesus? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib dan kematian. Berjaga dengan sungguh dan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan iman Anda semua, iman kita semua. Yesus membutuhkan orang-orang yang mau diajak bekerja sama. Apakah Anda mau menjadi orang yang mau bekerja sama dengan Yesus, membantunya dalam setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Yesus dan sesama? Atau kita lebih memilih aman, melarikan diri, cuci tangan seperti Pilatus, cari gampang, dan merasa masa bodoh? Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur dan benar, pengakuan yang berani tentang Dia. Yesus membutuhkan orang yang tidak mudah untuk menyangkal Dia. Bahwa dalam hidup ini kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, janji sebagai pengurus-pengurus dalam tugas pelayanan kita, janji sebagai umat ketika kita dibaptis,
Jujur, kita mudah mengingkari janji-janji baptis kita karena kita tidak setia kepada Yesus. Ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita semua dengan berani menunjukkan keunggulan-keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus? Atau ternyata kita juga berbalik menuduh Yesus, memfitnah Dia, memutarbalikkan kebenaran yang juga kita lakukan kepada Yesus dan sesama kita. Ketika Yesus wafat di salib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkannya. Apakah kita semua yang menjadi murid-murid Kristus berani untuk mendekati Yesus, berani untuk datang kepada Dia, merasa senasib, sehati, dan seperasaan dengan Yesus Sang Juru Selamat? Atau justru kita menjadi penonton dari jauh, hanya tahu kritik dan mempersalahkan orang lain, hanya tahu ngomong di belakang, main sembunyi-sembunyi dan lari? Beranikah kita menderita dengan rela untuk Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan, dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total, cinta yang sempurna. Salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan. Salib adalah jalan menuju kesempurnaan, dan salib adalah jalan menuju kebahagiaan. Karena itu, kita pun diajak berjalan bersama Yesus, menemani Dia dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya, hingga pada akhirnya kita pun dimuliakan bersama dengan Dia. Sebab yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota kemuliaan abadi. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.